Waktu selalu memberi ruang bagi mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Dalam perjalanan panjang penuh liku dan tantangan, bukan nama besar atau status yang menentukan akhir cerita, melainkan keteguhan hati untuk bangkit meski berkali-kali terjatuh. Sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang selalu di puncak kejayaan, tapi oleh mereka yang diam-diam membangun kembali dari dasar, menanti saat tepat untuk mengukir kisah baru. Dan saat momen itu datang, dunia tak punya pilihan selain menyimak dan mengakui. Bologna adalah lambang dari keteguhan itu. Klub yang pernah tenggelam dalam bayang-bayang, dianggap remeh dan terlupakan, kini bangkit dengan cara paling dramatis. Mereka mempencundangi AC Milan, sang raksasa yang selama ini digadang-gadang sebagai favorit, dengan kemenangan yang bukan sekedar angka di papan skor, melainkan simbol nyata bahwa keajaiban bisa terjadi, bahwa yang kecil bisa menundukkan yang besar, dan bahwa dalam sepak bola, takdir bisa berbalik dalam sekejap. Kemenangan Bologna malam itu bukan hanya soal gelar, tapi juga tentang membungkam keraguan dan menegaskan kembali bahwa kebangkitan adalah hak bagi siapa saja yang berani bermimpi dan berjuang. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Malam itu, langit kota Roma menjadi saksi. Di Stadio Olimpico, Bologna menumbangkan AC Milan dengan skor tipis 1-0 dan meraih trofi Coppa Italia ketiga mereka. Dan Doye menjadi aktor utama, pencetak gol penentu yang membawa klub ini menembus batas waktu dan sejarah. Kemenangan ini bukan sekedar selebrasi biasa, ini adalah penutup dari penantian selama 5 dekade tanpa gelar besar. Bologna akhirnya kembali ke panggung utama, berdiri dengan kepala tegak, membawa sejarah yang mereka ukir sendiri. Kemenangan ini terasa begitu nikmat, bukan hanya karena trofi, tapi karena mereka berhasil membungkam semua narasi yang selama ini mengerdilkan mereka. Sepanjang pekan, AC Milan terus disebut-sebut sebagai favorit. Media membahas kekuatan skuad, pengalaman mereka di laga-laga besar, dan peluang mereka untuk meraih gelar. Bologna hanya dipandang sebagai batu sandungan kecil yang mungkin bisa mengejutkan, tapi tidak lebih dari itu. Namun di lapangan, semua ekspektasi itu dihancurkan. Bologna datang dengan keyakinan, bermain tanpa rasa takut, dan menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Mereka mendikte tempo, menekan, dan pada akhirnya menaklukkan. Gol dan Doye bukan hanya sebuah penyelesaian klinis. Ini adalah simbol bahwa Bologna sudah kembali, dan mereka tak datang untuk sekedar tampil. Mereka datang untuk menang, mereka membungkam, mereka mempermalukan. AC Milan, klub besar dengan segudang sejarah, dipaksa tunduk oleh tim yang selama ini dianggap hanya pelengkap. Tapi malam itu, justru Milanlah yang jadi bayangan, yang dulu dipandang lebih unggul, kini hanya bisa menyaksikan Bologna mengangkat trofi di tengah gemuruh Stadio Olimpico. Bagi banyak orang, Bologna hanyalah nama dari masa lalu Serie A. Namun malam itu, Rosa belum membuktikan bahwa masa lalu dan masa kini bertemu kembali lewat satu trofi dan sebuah cerita. Bologna dan Coppa Italia adalah cerita yang selalu berakhir bahagia. Sejak pertama kali mereka menjejak final pada 1970, hasilnya selalu sama, kemenangan. Dan musim ini, pola itu kembali terulang. Final tahun 1970 digelar dalam format grup. Bologna menjadi kampion setelah melewati lawan-lawan melalui sistem Liga Mini. 4 tahun kemudian, mereka kembali tampil di final dan menang lewat drama adu penalti melawan Palermo. Kini di musim 2024-2025, rekor itu tetap utuh. 3 final, 3 trofi. Sebuah statistik sempurna yang menegaskan Bologna sebagai spesialis final di ajang Coppa Italia. Namun cerita Bologna jauh lebih dalam dari sekedar Coppa Italia. Sebelum trofi itu menghiasi etalase mereka, Bologna pernah menjadi raja Serie A, 7 kali merebut Scudetto, dengan masa keemasan di era 1930-an. Saat itu, Bologna adalah kekuatan besar Italia, tapi kejayaan itu tak berlangsung abadi. Era 1990-an dan awal 2000-an dipenuhi cobaan, degradasi, kebangkrutan, dan pergantian kepemilikan membuat mereka sempat terjerumus hingga ke Serie B dan bahkan Serie C. Namun semangat klub ini tak pernah benar-benar padam. Di bawah kepemimpinan Joe Saputo, stabilitas perlahan dibangun. Bologna kembali ke Serie A, memperkuat fondasi, dan menatap masa depan dengan lebih pasti. Gelar Coppa Italia 2025 adalah bukti dari pembangunan yang sabar.
Ini adalah kisah tentang klub yang sempat runtuh, namun kini berdiri kembali dengan dada membusung. Ini adalah hadiah bagi kesetiaan, kerja keras, dan semangat yang tak pernah menyerah. Apa arti sebuah gelar setelah penantian panjang? Bagi Bologna, ini bukan sekedar trofi. Ini adalah pengingat jati diri bahwa mereka adalah klub yang lahir untuk menang. Meskipun tak selalu diingat orang, trofi bukan sekedar benda perak. Ini menyimpan cerita, membawa nafas sejarah, dan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dengan Coppa Italia 2025, Bologna kembali menyusun identitasnya sebagai klub yang layak dikenang dan dihormati. Karena mimpi tak pernah mengenal ekstra, dan Bologna telah membuktikannya bahwa dalam sepak bola, mereka yang sabar, setia pada proses, dan tak berhenti bermimpi bisa kembali ke panggung utama. Dan sebagai hadiah dari kemenangan bersejarah ini, Bologna resmi mengamankan 1 tiket ke Liga Eropa musim depan. Sebuah panggung yang layak untuk klub yang telah bekerja keras dan menulis kisah kebangkitan mereka sendiri. Eropa bukan lagi sekedar mimpi, kini ia jadi tujuan nyata. Bologna akan kembali merasakan atmosfer malam-malam magis, menghadapi lawan-lawan dari penjuru benua. Ini bukan hanya kemenangan Coppa Italia, ini adalah pintu masuk menuju petualangan yang lebih besar. Sementara itu di sisi lain, bayangan suram justru meliputi AC Milan. Alih-alih merayakan gelar, mereka harus mengubur dalam-dalam mimpi bermain di kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, Milan tercecer di peringkat 8 klasemen Serie A. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, situasinya semakin sulit. Jika ingin tampil di Eropa, mereka harus berjuang mati-matian. Dan mungkin, paling mentok hanya bisa berharap tiket ke UEFA Conference League. Sebuah ironi pahit, klub sebesar AC Milan dengan sejarah 7 gelar Liga Champions, kini justru berada di ambang musim tanpa Eropa. Dan semuanya disaksikan langsung oleh Bologna, klub yang dulu dipandang sebelah mata, kini malah melangkah lebih jauh. Ini adalah momen pembalikan, saat yang dijagokan justru dibuat tak berdaya. Saat sejarah baru ditulis, bukan oleh mereka yang biasa ada di atas, tapi oleh mereka yang berjuang naik dari bawah. Bologna, klub yang dulu tenggelam dalam krisis dan dilupakan banyak orang, kini berdiri di atas semuanya, membawa kembali harga diri dan kebanggaan kota. Ini bukan sekedar kemenangan, ini pembuktian bahwa Bologna bukan masa lalu, mereka adalah masa kini, dan mungkin juga masa depan.